Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Indiati, selaku Kepala Sekolah UPT SDN Situasi 2. Terima kasih sudah berkenan untuk membantu saya sebagai calon guru penggerak melaksanakan amanah untuk menyelesaikan modul demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Seperti ini Bu In, kami ingin mewawancarai Bu Indiati selaku Kepala Sekolah UPT SDN Situasi 2 tentang penerapan nilai-nilai kebajikan di sekolah SDN Situasi 2. Yang saya tanyakan Bu In, untuk yang pertama, selama ini bagaimana Bu Indiati dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral dari kasus yang ada dapat dibedakan menjadi dua, yaitu antara dilema etika yang berdasarkan antara benar lawan benar dan bujukan moral yang berdasarkan pada benar lawan salah, seperti itu Bu. Menurut Bu In, bagaimana di SDN Situasi 2? Begini Mbak Neni, untuk apa yang disampaikan Mbak Neni tadi, bahwa selama ini saya saat mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika yang berkoordinasi dengan guru untuk melihat kasus tersebut siapa yang terlibat, dengan melihat kebenaran yang ada untuk dilakukan pengujian kebenarannya, lalu musyawarah untuk pengambilan keputusan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku yang sudah disepakati oleh kita bersama. Begitu Mbak Neni jawaban dari saya. Seperti itu Bu In ya. Untuk hal ini berarti Bu In melakukan musyawarah dalam menentukan kebijakan atau mengambil keputusan, seperti itu ya. Penting sekali. Jadi apapun yang kita lakukan, kita perlu musyawarah dulu, sehingga keputusan-keputusan tersebut dapat kita ambil bersama dan dapat kita laksanakan bersama. Begitu Mbak Dani? Terima kasih Bu In. Untuk pertanyaan yang kedua, seperti ini Bu In. Pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimanakah Bu Indiati selaku Kepala Sekolah UPT SDN Situasi 2 menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Ya Mbak, berarti selama ini dari pertanyaan yang kedua dalam mengambil keputusan, saya dalam mengambil keputusan itu tetap mengedepankan kepentingan yang sama dengan benar dan didasarkan pada rasa peduli, yaitu kasih sayang dan memikirkan dampak yang akan terjadi dalam jangka pendek maupun jangka panjang nanti. Itu Mbak Neni. Ya, keputusan-keputusan dari kebijakan untuk yang dilaksanakan di UPT SDN Situasi 2 Kecamatan berarti untuk Bu Indiati ini berarti mengedepankan untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bersama, saling kasih sayang, seperti itu untuk terwujudnya jangka pendek sama jangka panjangnya juga kita pikirkan, seperti itu demi kebersamaan, dan kita pun harus saling menghormati atas hasil keputusan yang kita ambil bersama. Subhanallah, luar biasa SDN
kedua. Amin. Semoga menjadikan lebih baik dan lebih baik lagi seperti itu. Untuk pertanyaan ketiga Bu In, saya mau tanyakan tentang langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bu Indiati lakukan selama ini Bu In tentang ini. Prosedur yang telah dilaksanakan di UPT SDN 2, yaitu langkah-langkahnya sebelum kita mengambil suatu keputusan dari suatu permasalahan yang ada, dengan mencari fakta atau data, mungkin bukti-bukti yang benar dalam melaksanakan untuk langkah-langkah tersebut. Jadi kita perlu manggil yang bersangkutan, kemudian berkoordinasi dari pihak yang terkait, kemudian kita komunikasikan bersama. Kita keluarga besar dari UPT SDN Situasi 2 dengan yang bersangkutan untuk melakukan mengambil keputusan atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di keluarga UPT SDN Situasi 2. Itu Mbak Neni jawaban dari saya. Berarti untuk mengambil keputusan ini Bu Indiati ini berkoordinasi, kemudian berkomunikasi, baiknya bagaimana seperti itu ya Bu In. Selanjutnya Bu In, untuk pertanyaan keempat dari saya ini, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Indiati anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Iya Mbak. Selama ini yang saya anggap efektif untuk mengambil keputusan kasus-kasus yang ada, yang pertama yaitu kita mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Kemudian kita juga tidak lepas untuk mengumpulkan bukti-bukti atau fakta-fakta yang relevan, yang nyata, yang sesuai dengan situasi ini. Kemudian ada pengujian benar atau salah. Nah, pengujian tersebut paradigmanya kita harus selalu mengerti, mungkin memutuskan dari kebenaran atau juga dari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Mungkin juga lebih efektifnya ya kita harus kita bermusyawarah atau konferensi kecil-kecil bersama guru-guru yang ada di UPT SDN Situasi 2. Demikian Mbak Neni. Intinya adalah apapun itu keadaannya dengan fakta-fakta itu kita kumpulkan, kemudian kita musyawarahkan bersama gitu ya. Penting itu Mbak Neni, tadi dari awal sudah saya sampaikan bahwa kita akan mengambil suatu keputusan apapun tidak lepas dari musyawarah, karena musyawarah itu juga penting. Kita perlu masukan-masukan dari teman-teman. Mungkin kalau kita itu salah ya kita harus bisa menerima, tapi mengambil keputusan dengan bersama, dengan bijak akan menjadi lebih baik. Demikian Mbak ya. Terima kasih, subhanallah, luar biasa kebijakan-kebijakan di SDN Situasi 2. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu In, ini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Iya Mbak Neni, untuk pertanyaan yang keempat ini ya. Pertanyaan yang kelima, bahwa tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika, hal yang perlu kita pikirkan tantangannya adalah mempertimbangkan segala sesuatu dengan dampak yang ada. Kita harus selalu berpikir yang jernih, yang matang, jangan terbawa arus emosi, jangan terpengaruh oleh orang-orang lain yang mungkin tidak sesuai dengan hati nurani kita, dan kita harus selalu menentukan tentang nilai-nilai dalam kebenarannya. Itu Mbak Neni. Berarti di sini mempertimbangkan segala dampak yang ada. Jadi mungkin mempertimbangkan dari beberapa aspek seperti itu ya Bu In.
kita bersama. Selanjutnya Bu In, ini untuk pertanyaan yang keenam. Apakah Bu Indiati di sini memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini, Bu In? Apakah Bu Indiati ini langsung menyelesaikan dengan tepat atau memiliki sebuah jadwal yang menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan Bu Indiati dalam hal ini? Ya, Mbak Neni, terima kasih. Kalau jadwal ini saya kira kok apa ya Mbak ya? Terjadwal ya, atau bagaimana Bu? Tidak terjadwal ya, karena kasus seperti ini muncul kan tidak rutin. Iya. Jadi tidak terus kita punya jadwal, oh ini kasus ini, hari ini ada kasus ini, nah, kan tidak. Jadi karena kasus itu munculnya tidak rutin, sehingga tidak ada jadwal khusus untuk menyelesaikan kasus tersebut. Dalam kasus dilema etika tergantung ringan beratnya kasusnya. Jika kasus itu ringan, maka bisa kita selesaikan secara langsung saat itu juga. Tetapi jika permasalahannya berat, sehingga perlu penanganan khusus yang melalui tahapan-tahapan atau proses atau prosedur yang berlaku, yaitu kita harus meninjau, ya tadi meninjau dari fakta atau bukti yang ada atau data, kemudian kita komunikasikan dengan semua pihak yang terkait. Mungkin murid, nah kita perlu musyawarah dengan tim yang mengambil keputusan tersebut. Jadi intinya tidak ada jadwal karena itu permasalahan yang tidak rutin. Jadi apabila itu hanya ringan ya kita laksanakan langsung, ya langsung kita tangani. Tetapi kalau masalahnya berat, berarti kita harus mengumpulkan bukti-bukti atau fakta atau data yang benar untuk mengambil keputusan demi kebaikan kita bersama. Itu Mbak Deni jawaban nomor 6. Bu In, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya Bu In, ini pertanyaan yang ketujuh adalah adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Indiati dalam menjalankan tugas sebagai kepala sekolah di SD ini dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ya Mbak. Untuk pertanyaan nomor 7, faktor-faktor yang selama ini mempermudah dan membantu saya dalam mengambil keputusan ada Mbak. Di sini di UPT SDS sudah 2, Kecamatan Penduruan, ada 4 CGP yang sudah lulus. Jadi ada 4 yang sudah lulus dan sudah berpengetahuan yang luas, wawasannya luas, sehingga apabila ada suatu permasalahan maka dari CGP tersebut selalu membantu. Itu pun tidak lepas dari guru-guru yang sudah senior, intinya sudah tua. Saya pun juga perlu masukan-masukan tersebut untuk mengambil keputusan. Jadi saya selalu berkoordinasi untuk membantu suatu keputusan dalam kasus-kasus itu tidak lepas dari Bapak Ibu guru semuanya, terutama yang sudah tua itu pun kan ilmunya walaupun belum tidak mengikuti CGP akan tetapi kan kita perlu menuakan yang lebih tua, dan untuk wawasan yang luas itu saya perlu bertanya kepada guru penggerak 4 orang yang sudah lulus di UPT SDN Sidoarjo 2. Demikian Mbak Neni untuk jawaban yang nomor 7 ya. Semoga bermanfaat. Iya. Subhanallah, luar biasa. Berarti di sini itu sangat kompleks sekali ya Bu In ya. Karena semua keputusan ini juga keputusan bersama, terus dibantunya dengan tadi guru yang lebih senior memang yang utama. Kemudian untuk mengembangkan juga guru-guru yang 4 CGP ini yang sudah luar biasa. Subhanallah, luar biasa. Kedepannya semoga lebih baik untuk Amin ya Rabbal alamin. Ini yang terakhir dari saya, dari semua hal yang telah disampaikan Bu Indiati tadi, pembelajaran apa yang dapat Bu Indiati petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika ini, Bu? Nah, ini pertanyaan yang terakhir ya Mbak. Wah, pertanyaannya sampai dengan 8. Jadi untuk
D5 ETK bahwa pengambilan keputusan yang dilakukan yaitu tadi dengan mempertimbangkan paradigma dari proses-proses untuk berpikir, kemudian dalam etika yang selanjutnya dilakukan pengujian menggunakan langkah-langkah sistematis sesuai dengan pandangan kita bahwa apa yang telah kita ya yaitu bersama sesuai dengan pandangan yaitu dari Ki Hajar Dewantara, guru adalah seorang pejuang tulus tanpa tanda jasa mencerdaskan bangsa, yaitu murid akan merasakan kebahagiaan setinggi-tingginya setelah melaksanakan proses pembelajaran atau saat kita menyebutnya bahwa sekarang ini adalah kita melaksanakan pembelajaran merdeka belajar. Itu Mbak? Iya, ya, semua itu berpihak pada murid ya, ya, intinya seperti itu. Terima kasih Bu In atas waktunya hari ini yang luar biasa, memberikan pencerahan buat saya, memberikan pembelajaran yang berharga sekali, memberikan pengalaman yang luar biasa dari diskusi wawancara bersama Bu In. Saya mendapatkan banyak ilmu, bahkan banyak masukan. Terima kasih banyak atas waktunya sudah meluangkan waktu untuk saya di kesibukan Agustus yang luar biasa Bu In ya. Untuk hari ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak, barokallah untuk SDN Sidoasri 2, semoga terus lebih baik dan lebih baik lagi. Sama-sama Mbak Neni. Dalam kegiatan ini ya, saya selaku pimpinan yang ada di UPT SDN Sidoasri 2 Kecamatan Kenduruan, mohon maaf apabila dalam jawaban mungkin kurang pas, dan saya selaku orang tua mendoakan semoga Mbak Neni dalam melaksanakan tugas sebagai CGP Angkatan ke-10 semoga lancar, diberikan kesuksesan dan berhasil dengan bagus sehingga sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Mbak Neni. Itu ya Mbak Neni yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bu Indiati. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Ustazah Titi. Waalaikumsalam Bu Neni. Bagaimana kabarnya Ustazah Titin pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak Ustazah Titin selaku Kepala Sekolah TKIT Al-Uswah Jatirogo telah memberikan bantuan kepada saya dalam menunaikan tugas dari guru penggerak dari modul 3.1 pada hari ini. Terima kasih karena telah meluangkan waktunya kepada saya. Saya juga terima kasih banyak sudah diberi kesempatan untuk ikut dalam mensukseskan untuk guru penggerak Bu Neni. Ya, terima kasih Ustazah Titin. Di sini saya ada beberapa pertanyaan untuk saya sebagai wawancara kepada Ustazah Titin selaku Kepala Sekolah TKIT Al-Uswah Jatirogo. Di sini pertanyaan yang pertama Ustazah Titin, selama ini bagaimanakah Ustazah Titin dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dari kasus yang ada dapat dibedakan menjadi dua, yaitu antara dilema etika yang berdasarkan antara benar lawan benar dan bujuk moral yang berdasarkan pada benar lawan salah, seperti itu Ustazah Titin. Bagaimana Ustazah Titin? Selama ini saya itu mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika. Saya berkoordinasi dengan guru untuk melihat kasus tersebut, siapa yang terlibat, dengan melihat kebenaran yang ada untuk dilakukan pengujian kebenarannya, lalu musyawarah untuk mengambil keputusan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk disepakati bersama.
Berarti Ustadzah Titin di sini selaku Kepala Sekolah TKIT Al-Uswah Jatirogo dalam penerapan dilema etika ini berkoordinasi dengan dengan anggota guru ya Ustadzah anggota semua ustadzah, kemudian dengan musyawarah seperti itu untuk memecahkan seperti itu ya Ustadzah Betul. Ini Ustadzah Titin untuk pertanyaan yang kedua, yakni pertanyaan bagaimanakah Ustadzah Titin menjalani pengambilan keputusan di sekolah TKIT Al-Uswah Jatirogo ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Ustadzah, atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Bagaimana Ustadzah Titin? Selama ini saya mengambil keputusan memang menjadi dilema ya bagi seorang pimpinan untuk mengambil keputusan dari permasalahan yang sama-sama benar. Tetapi saya tetap berpegang teguh pada peraturan yang sudah disepakati, tetapi juga melihat nilai-nilai kebaikan dan kebermanfaat bagi banyak orang. Berarti di sini Ustadzah Titin selaku Kepala Sekolah TKIT Al-Uswah Jatirogo ini berpegang teguh dengan nilai-nilai atau peraturan-peraturan TKIT Al-Uswah yang sudah disepakati bersama di tapel ajaran baru di Raker itu ya Ustadzah ya. Sebelum mulai tahun ajaran baru kan kita mengajarkan Raker dulu. Seperti itu ya Ustadzah. Untuk pertanyaan selanjutnya Ustadzah, saya ingin tahu bagaimanakah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ustadzah Titin lakukan selama ini? Langkah atau prosedur dalam mengambil keputusan yang dilakukan selama ini adalah dengan melakukan analisis kasus, melihat siapa saja yang terlibat, nilai apa saja yang bertentangan, data dan fakta yang mendukung, serta melakukan uji kebenaran atau salah. Intinya dengan melakukan uji kebenaran ya Ustadzah ya. Melihat fakta yang terjadi sebenarnya. Ya Ustadzah Titin, ini pertanyaan selanjutnya ini hal-hal apa saja Ustadzah Titin yang dianggap efektif dengan pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Ustadzah? Hal-hal yang menurut saya efektif bahwa keputusan yang saya ambil adalah melakukan konferensi internal dengan guru lain. Seperti musyawarah seperti itu ya, koordinasi ya Ustadzah ya. Dengan guru-guru yang lain. Saat ada dilema etika seperti ini, baru Ustadzah Titin kemudian mengambil keputusan. Selanjutnya Ustadzah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan menjadi tantangan buat Ustadzah Titin dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini Ustadzah? Hal yang merupakan tantangan adalah mempertimbangkan segala dampak yang ada, berpikir dengan matang dan jangan menuruti emosi gitu, jangan berpengaruh dengan arahan orang. Berarti Ustadzah Titin dalam hal ini itu jangan emosinya dulu ya Ustadzah ya. Kita ngambil keputusan itu jangan emosi dulu yang kita ambil ya. Itu ya Ustadzah ya. Selanjutnya Ustadzah, ini pertanyaan yang ke-6. Apakah Ustadzah Titin memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini Ustadzah? Apakah Ustadzah Titin ini langsung menyelesaikan di tempat ataukah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Ustadzah Titin lakukan? Pada kasus dilema etika ini yang kita lihat bersifat ringan atau enggak, nanti biasanya itu langsung, kalau bersifat ringan biasanya itu langsung diselesaikan saat itu juga. Namun pada masalah yang lebih besar nanti kita perlukan jadwal tertentu untuk menyelesaikannya sesuai dengan prosedur yang ada. Seperti itu tidak langsung hari ini selesai kalau memang etikanya itu besar. Kalau
sederhana Ya, sehari-hari ya, itu langsung kita selesaikan hari ini juga. dengan di akhir pembelajaran Iya, apa Ustazah biasanya? Biasanya itu kalau kita ambil keputusan itu sebelum kita pulang kita selesaikan dulu hari itu juga. Kalau itu etikanya yang ringan. Berupa apa Ustazah? Kayak briefing seperti Iya, kayak apa refleksi ya Ustazah ya. Refleksi di hari itu ya Ustazah ya. Jadi untuk menyelesaikan yang ringan. Kalau memang berat berarti kita ada prosedur-prosedur yang kita harus ambil. Seperti itu ya. Ini Ustazah, untuk selanjutnya adalah adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membuat Ustazah Titin dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus ini, dalam kasus dilema etika ini? Mungkin Ustazah Titin dibantu oleh siapa atau faktor-faktor yang lain yang membantu dalam apabila ada kasus dilema etika ini Ustazah? Faktor-faktor yang mempermudah saya dalam mengambil keputusan yaitu saya koordinasi dengan yang baik dengan tim seperti wakil atau waka kurikulum atau waka kesiswaan ya, atau komite wali murid serta peraturan yang berlaku atau yang disepakati bersama. Berarti Ustazah Titin di sini berkoordinasi ya Ustazah Iya. ya dengan waka waka kurikulum, Iya, waka kesiswaan wali seperti murid itu, atau komite-komite yang lain. dimusyawarahkan Iya, seperti itu ya. harus itu bermusyawarah. Ini Ustazah, untuk pertanyaan terakhir Ustazah dari saya, dari semua hal yang telah disampaikan Ustazah Titin tadi, pembelajaran apa yang dapat Ustazah Titin petik untuk pengalaman dalam pengambilan keputusan menyangkut dilema etika ini Ustazah? Oke. Untuk pembelajaran yang saya dapatkan adalah dalam mengambil keputusan adalah pentingnya komunikasi dan koordinasi yang baik dari semua pihak agar pengambil keputusan itu akhir yang diambil itu sesuai dengan sasaran dan berdampak positif serta berpihak kepada murid. Jadi Ustazah Titin ini dalam pengambilan keputusan di dilema etika ini pentingnya komunikasi ke stakeholder ya, ke semua guru dan wali murid juga Ya. Untuk tentunya ini ya Ustazah ya, untuk kebaikan murid seperti itu, kembali kesejahteraan murid. Pokoknya nomor satu tuh komunikasi ya, itu intinya. Luar biasa Ustazah Titin perbincangan hari ini. Terima kasih banyak. Hari ini saya mendapatkan banyak pencerahan dari Ustazah Titin, banyak masukan, banyak ilmu. Subhanallah, luar biasa, spesial sekali untuk hari ini. Semoga TKIT Al-Uswah ke depan semakin maju, semakin luar biasa, dan semakin menjadi tauladan yang baik buat kita semuanya. Sukses untuk TKIT Al-Uswah jadi Rogo. Amin, terima kasih. Karena perbincangan hari ini cukup Ustazah, saya terima kasih atas bantuannya. Dari sini saya tutup dulu. Terima kasih atas bantuan